Sejak kecil, mungkin kamu merasa istimewa karena selalu ada yang memperhatikan orang tua, guru, teman-teman. Tapi coba pikir lagi, apakah perhatian itu benar-benar karena peduli sepenuh hati atau lebih karena kewajiban? Orang tua merawatmu karena itu tanggung jawab mereka. Guru mengajarimu karena itu pekerjaan mereka. Teman-teman, mungkin ada saat kamu senang, tapi ketika masalah datang, siapa yang benar-benar bertahan? Kenyataan ini mungkin terdengar menyakitkan, tapi di balik itu ada kebebasan. Jika tidak ada yang benar-benar peduli, maka kamu juga tidak perlu terlalu sibuk memikirkan bagaimana menyenangkan semua orang. Tidak ada beban untuk selalu tampil sempurna, tidak ada tekanan untuk selalu diterima. Kamu bisa hidup dengan cara yang kamu mau, karena pada akhirnya semua orang terlalu sibuk dengan diri mereka sendiri untuk benar-benar peduli. Jadi, daripada merasa sedih, kenapa tidak memanfaatkan fakta ini untuk hidup lebih bebas? Kawan, menyadari bahwa tidak ada yang peduli itu penting. Coba bayangkan kamu jalan ke mall pakai baju warna mencolok, rambut acak-acakan, dan sendal jepit yang sebelahnya hampir putus. Mungkin kamu merasa semua orang bakal menatap dan menilai, padahal enggak. Mereka terlalu sibuk ngecek HP, mikirin kerjaan, atau galau karena chatnya enggak dibalas. Menyadari bahwa enggak ada yang benar-benar peduli itu bukan cuma kenyataan pahit, tapi ini tiket emas menuju kebebasan. Kamu enggak perlu takut dihakimi setiap saat. Mau mencoba hal baru, mau gagal, mau terlihat bodoh, santai aja. Besoknya orang-orang sudah lupa dan balik sibuk dengan drama hidup mereka sendiri. Ketakutanmu terhadap pendapat orang lain hanyalah bayangan di kepala. Jadi, kenapa masih repot-repot menyensor diri sendiri? Lepaskan rasa malu, buang kebutuhan akan validasi, dan jalani hidup dengan autentik. Karena pada akhirnya, nggak ada yang benar-benar peduli, dan justru disitulah letak kebebasan yang sesungguhnya. Dan ingat, jangan bergantung pada orang lain, sadarlah, semua orang pada dasarnya sibuk dengan hidupnya sendiri. Kamu mungkin merasa dunia berputar di sekitarmu, tapi kenyataannya orang-orang lebih sibuk mikirin tagihan, gebetan yang enggak balas chat, atau drama pekerjaan yang bikin stres. Kamu curhat panjang lebar soal masalahmu, bisa jadi mereka cuman mendengar setengah hati sambil berpikir, aduh, kapan ini selesainya ya? Atau malah sibuk scroll media sosial. Bukan karena mereka jahat, tapi karena itulah manusia, lebih fokus pada dirinya sendiri. Jadi kalau kamu berharap pada seseorang yang selalu ada buatmu tanpa pamrih, siap-siap aja kecewa. Bukannya nggak ada orang baik di dunia ini, tapi mengandalkan perhatian orang lain sebagai sumber kebahagiaan hanya akan bikin kamu rentan kecewa. Lebih baik jadilah pribadi yang mandiri, yang nggak butuh tepukan di pundak untuk terus maju. Karena pada akhirnya satu-satunya orang yang benar-benar bisa kamu andalkan adalah dirimu sendiri. Kalian harus tahu ini. Pernah nggak kamu ngerasa takut bikin kesalahan di depan orang banyak? Takut dicap gagal, takut orang lain ngomongin kamu di belakang. Nah, kabar baiknya semua itu cuma ada di kepalamu. Kebanyakan ketakutan yang kamu rasakan itu bukan karena ada ancaman nyata, tapi karena otakmu yang suka bikin drama. Kamu takut ditertawakan, padahal orang-orang bahkan gak memperhatikan. Kamu takut gagal, padahal setiap orang juga pernah gagal. Kamu takut gak diterima, padahal dunia ini terlalu sibuk untuk peduli sama kamu secara mendalam. Ironisnya, banyak orang yang setuju bahwa ketakutan itu cuma ilusi, tapi tetap hidup dalam bayangannya. Mereka sadar kalau gak ada yang benar-benar peduli, tapi tetap ragu untuk bebas jadi diri sendiri. Sekarang coba pikir, buat apa terus hidup dalam batasan yang kamu buat sendiri? Kalau nggak ada yang peduli, kenapa kamu masih takut? Jadi, mulai sekarang, setiap kali otakmu mulai menciptakan ketakutan nggak jelas, tanya ke diri sendiri, ini beneran masalah atau cuma pikiranku yang terlalu drama? Kawan, kamu pasti pernah curhat panjang lebar ke seseorang, berharap mereka bakal ngasih solusi atau setidaknya peduli. Tapi apa yang terjadi? Mereka cuma angguk-angguk kasih jawaban standar seperti sabar ya, atau wah aku ngerti banget perasaan kamu. Padahal di kepala mereka mungkin lagi mikirin menu makan malam. Bukan berarti semua orang jahat atau nggak peduli sama sekali, tapi sebagian besar orang lebih sibuk dengan hidup mereka sendiri. Mereka mungkin mendengarkan sekedar untuk sopan santun, bukan karena benar-benar peduli. Jadi daripada buang waktu curhat ke orang yang cuma setengah hati mendengar, lebih baik simpan energi itu untuk diri sendiri.
Kalau butuh melupakan perasaan, tulis di jurnal, ngobrol sama orang yang benar-benar kamu percaya, atau kalau perlu, cari bantuan profesional. Hidup terlalu singkat buat berharap banyak dari orang yang nggak benar-benar peduli. Dan banyak orang merasa dunia itu adil, penuh kepedulian, dan kalau mereka kesulitan pasti ada yang datang menolong. Tapi kenyataannya, dunia tetap berjalan terlepas dari seberapa besar kamu menderita. Inilah sebabnya banyak orang terjebak dalam depresi. Mereka berharap dunia akan peduli, bahwa orang-orang di sekitar mereka akan selalu ada untuk membantu. Tapi ketika kenyataannya nggak sesuai harapan, rasa kecewa itu berubah jadi keputusasaan. Solusinya kurangi ekspektasi, bukan berarti jadi sinis, tapi sadar bahwa hidup nggak selalu sesuai harapan. Jangan berharap orang lain selalu ada untukmu. Jangan mengira dunia akan memahami semua perjuanganmu. Dengan ekspektasi yang realistis, kamu nggak akan mudah kecewa, dan yang terpenting kamu jadi lebih kuat menghadapi hidup tanpa tergantung pada belas kasihan orang lain. Ingat, di dunia yang sibuk dan egois ini, menemukan seseorang yang benar-benar peduli sama kamu itu seperti nemu berlian di tumpukan batu. Langka banget. Kalau kamu punya orang seperti itu, entah sahabat, keluarga, atau pasangan, hargai mereka. Jangan anggap remeh karena enggak semua orang seberuntung itu. Menghargai bukan berarti bergantung. Jangan jadikan mereka tempat sampah emosional atau satu-satunya alasan kamu bisa bahagia. Mereka juga manusia yang punya batas dan masalah sendiri. Kalau kamu terlalu menggantungkan kebahagiaan pada mereka, apa yang terjadi kalau suatu saat mereka pergi atau sibuk dengan hidupnya sendiri? Kemandirian emosional adalah kunci. Bersyukurlah kalau ada yang peduli, tapi tetaplah jadi pribadi yang bisa berdiri sendiri. Hubungan sehat itu bukan soal menggantungkan diri, tapi saling mendukung tanpa kehilangan jati diri. Terima kasih.